Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal dari buku Seni Budaya untuk SD atau MI kelas 5 ya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang tim Mitra Guru. Tentunya sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka ya. Dan kali ini kita masih di bab 1 tentang unsur dan prinsip seni rupa. Tepatnya kita akan membahas soal AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum, halaman 16 ya. Langsung saja kita ke soal yang kita bahas kali ini ya. Ada soal AKM ya. Bacalah teks berikut dengan seksama. Mengenal ragam hias figuratif. Ragam hias figuratif sudah ada sejak zaman prasejarah dan masih ditemukan hingga saat ini. Berbagai karya seni di sekitar kita menggunakan ragam hias figuratif. Misalnya kain batik, songket, pahatan, dan ukiran. Dalam ragam hias figuratif, objek penggambarannya adalah manusia. Sang seniman akan meniru bentuk tubuh manusia, mulai dari kepala hingga kaki. Setelah itu seniman akan mengkreasikannya dengan kreativitasnya. Proses pembuatan ragam hias figuratif dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggambar, melukis, dan mengukir. Ragam hias figuratif biasanya terdapat dalam kerajinan tekstil dan kayu. Misalnya, ukiran kayu suku Asmat dari Papua. Motif ragam hias figuratif memiliki dua unsur, yaitu terpisah dan menyatu. Contoh unsur terpisah adalah topeng. Contoh unsur menyatu adalah wayang. Selain itu, berdasarkan dimensinya, motif ragam hias figuratif dibedakan menjadi dua, yaitu dua dimensi, ya, contohnya adalah lukisan, dan tiga dimensi, contohnya patung. Disarikan dari berbagai sumber dengan penyesuaian. Nah ini ya, ada teks tentang ragam hias figuratif. Kemudian kita diminta untuk menjawab 5 soal yang ada ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Objek penggambaran ragam hias figuratif adalah, objeknya tadi adalah manusia ya, sesuai dengan teks. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Di sini saya pilih manusia. Nomor 2, perhatikan gambar di samping, ini adalah gambar wayang ya. Nah, apa nama kerajinan tersebut? Nah, ini jawabannya wayang ya, kan ini adalah wayang. Wayang kulit ya tepatnya sini. Apa bahan yang biasa digunakan untuk membuat kerajinan tersebut? Nah, ini kulit hewan ya. Hewannya ini bisa dari kambing atau kulit sapi ya. Apa nama unsur ragam hias figuratif dari gambar tersebut? Lah, unsurnya adalah menyatu ya, karena ini keseluruhan. Seperti tadi sudah dijelaskan ya, motif ragam hias figuratif itu ada dua unsur, yaitu terpisah dan menyatu. Lah, kalau yang terpisah tadi contohnya topeng ya, berarti hanya mukanya saja. Kalau menyatu contohnya wayang. Jadi unsur ragam hias figuratif ini adalah unsur menyatu. Lanjut ke soal nomor 3 ya. Berdasarkan teks tersebut, hubungkan bahan, proses, dan ragam hias figuratif dengan tepat. Ini saya ambil satu-satu semua ya. Sebenarnya ada yang bisa double, tapi ini satu-satu juga tidak apa-apa, lebih jelas ya ini. Jadi bahannya adalah kayu, prosesnya biasanya diukir ya. Jadi ini langsung hubungkan kayu, prosesnya dengan mengukir. Hasil ragam hias figuratifnya adalah topeng ya. Kemudian kanvas itu biasanya untuk melukis. Nah, hasilnya yaitu lukisan. Kemudian bahannya dari batu. Nah, prosesnya dengan cara dipahat atau memahat. Hasilnya adalah patung. Dan yang terakhir kain itu untuk menggambar ya, biasanya dibatik ya, membatik atau menggambar. Hasilnya adalah baju batik. Ini ya, jadi kayu mengukir topeng, kanvas melukis lukisan, batu memahat patung, dan kain menggambar jadi baju batik. Itu untuk nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Berdasarkan informasi pada teks tersebut, apakah pernyataan berikut benar atau salah? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah sesuai pernyataan-pernyataan
berikut. Nah, kita mulai dari nomor 1 ya. Topeng merupakan contoh unsur menyatu dari motif ragam hias figuratif. Jawabannya adalah salah ya, karena topeng itu adalah ragam hias atau contoh unsur yang terpisah ya, karena hanya muka saja punya topeng ya. Jadi ini jawabannya salah. Yang unsur menyatu itu contohnya adalah wayang ya. Kemudian yang kedua, ragam hias figuratif belum ada pada zaman prasejarah. Ini juga salah. Tadi dijelaskan ya di paragraf pertama bahwa ragam hias figuratif sudah ada sejak zaman prasejarah dan masih ditemukan hingga saat ini. Berarti ini salah, karena seharusnya pada zaman prasejarah sudah ada. Yang ketiga, pahatan dan ukiran menggunakan ragam hias figuratif ya. Jadi contoh karya seni yang menggunakan ragam hias figuratif itu kain batik, songket, pahatan, dan ukiran. Nah, ini pahatan dan ukiran berarti termasuk. Kemudian yang keempat, salah satu kerajinan khas suku Asmat adalah ukiran kayu ya. Ini betul ya, karena tadi udah dijelaskan juga ya, contohnya ukiran kayu suku Asmat dari Papua ya. Itu tadi pembuatan ragam hias ya. Oke, nomor 4 sudah. Sekarang kita ke nomor 5 ya, nomor terakhir. Berdasarkan teks tersebut, sebutkan jenis ragam hias figuratif berdasarkan dimensinya dan berikan contohnya. Itu tadi di kalimat terakhir sekali ya. Jadi motif ragam hias itu figuratif dibedakan menjadi 2. Ini berdasarkan dimensinya ya. Ada 2 dimensi, contohnya adalah lukisan, dan 3 dimensi, contohnya adalah patung. Nah, itu tadi ya penjelasan untuk soal AKM di halaman 16 sampai dengan 17. Nah, untuk pembahasan soal berikutnya dari buku seni budaya, tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanesta. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.